Oke, baru ada gambarnya. Mari kita buka Roma 12 ayat 2. Sudah ada yang ketemu? Oke, saya baca ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dalam ayat ini kita melihat, dalam ayat ini dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna ya. Baik, berkenan, sempurna. Nah, hal ini tuh bisa dipandang sebagai sebuah tingkatan pengertian atau kemampuan seseorang dalam melakukan kehendak Bapa. Jadi ada baik, berkenan, dan sempurna. Tema kita hari ini adalah kebaikan umum terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, baik, berkenan, sempurna ya. Jadi dalam ayat ini kita bisa memandang sebagai sebuah tingkatan pengertian atau kemampuan seseorang dalam melakukan kehendak Bapa. Berbicara mengenai target yang harus kita capai, yang harus dicapai oleh setiap orang percaya, yaitu kesempurnaan, Matius 5:8, orang percaya itu harus terlebih dahulu mampu melakukan kebaikan secara umum. Orang percaya harus terlebih dahulu mampu melakukan kebaikan umum secara sempurna. Sebab bagaimana bisa seseorang dapat dikatakan sempurna jika standar kebaikan secara umum saja belum bisa dipenuhi? Malah kadang ya lebih jahat orang Kristen ya. Lebih jahat orang Kristen daripada orang yang nggak beragama. Ini miris sebetulnya. Nah, maka kita berjuang untuk paling tidak kebaikan secara umum ini terpenuhi. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Apalagi yang udah jadi mentor ya. Yang udah jadi mentor, terus yang udah lama belajarnya. Sering saya juga bilang ke teman-teman, gak semua orang itu jadi murid. Baik murid di dalam komunitas ini maupun muridnya Tuhan Yesus. Tidak semua orang dapat dimuridkan. Tidak semua orang dapat menjadi murid. Jadi ada kriterianya dong, ada. Kalau secara umum saja kita masih belum bisa memenuhi kebaikan umum, kita belum bisa dimuridkan. Kita belum layak menjadi murid. Nanti kita lihat di Matius 19 ya. Di mana seorang kaya itu bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana cara supaya ia memperoleh hidup yang kekal. Kebaikan secara umum apa sih? Kebaikan secara umum itu adalah kebaikan yang telah dimiliki oleh orang muda kaya
yang mengingini hidup kekal dalam Matius 19. Kita baca yuk. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Nah, ini kan ada 6 orang ya, kita ganti-gantian ya. Dari Kak Grace, terus Cherry, Ecclesia, Ezra, Riri, baru Lisa. Bisa ya? Ganti-gantian ya. Ini benar gak? Matius 19 ayat Ayat 16 ayat sampai 26. 16. Dari aku dulu ya. Silakan, Kak Grace. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oke, lanjut, Cherry. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Oke. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Lanjut, Ezra. Ezra aku ganti ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Oh, lagi di kereta, Ezra. Oke. Hati-hati, Ezra. Oke, lanjut deh, Kak Lisa. Bukan cari dulu. Aku nih. Jadi apa aku nih? Cherry bisa nggak? Oh, bisa. Cari cer. Ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, lanjut. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lanjut. Ekles. Sekali lagi. Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Cari. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka
dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ya, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Konteksnya apa? Kesempurnaan, ya, bukan yang lain. Jadi kalau ada orang menggunakan tidak ada yang mustahil, bagaimana hal ini tidak mungkin, mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini konteksnya, ini kesempurnaan, bukan yang lain, bukan hal yang menyangkut seperti misalnya kebutuhan jasmani atau masalah hidup, bukan. Tapi ini konteksnya adalah kesempurnaan. Di manusia ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Sempurna. Melakukan kehendak secara ideal. Bagi manusia nggak mungkin. Tetapi karena Allah sudah memperkenalkan kepada dunia siapa dan bagaimana dirinya melalui Tuhan Yesus, Sang Allah Putra, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk diubah oleh Tuhan. Satu, Allah Putra atau Allah Anak memberikan contoh teladan melalui inkarnasi atau penjelmaan menjadi manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus memampukan setiap orang percaya supaya bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi kedua hal ini sangat cukup untuk membuat seorang yang dipilih oleh Tuhan itu bisa melakukan kehendak Allah secara ideal atau sempurna. Jadi kalau kebaikan umum saja orang itu belum bisa, khususnya orang Kristen ya, kita masih jauh bicara kesempurnaan. Kalau secara moral umum saja kita masih bobrok ya, bicara kesempurnaan itu sangat jauh. Jadi orang yang datang kepada Tuhan Yesus dalam cerita ini ya, dalam Matius 19 ini, orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan menginginkan hidup kekal ini adalah seorang yang telah melakukan hukum Taurat sejak muda. Orang seperti orang muda kaya dalam Matius 19 ini hidupnya pasti berkualitas tinggi secara umum. Kita tahu ya, kalau orang mau melakukan Taurat, satu gagal, maka semua gagal. Meskipun dia sudah bisa melakukan 9 hukum, tapi salah satu gagal, maka gagal. Dianggap belum bisa berkenan dalam standar hukum Taurat. Orang muda kaya ini sebetulnya sudah memiliki hidup yang berkualitas tinggi dalam ukuran manusia. Tetapi ia masih merasa. Itulah sebabnya orang muda kaya ini bertanya kepada Yesus, apalagi yang masih kurang untuk memiliki hidup yang kekal, lebih dari apa yang telah dicapai. Ternyata yang kurang adalah memiliki hidup yang kekal atau hidup yang berkualitas menurut Tuhan. Kehidupan kekal atau kehidupan yang berkualitas menurut Tuhan. Itu yang kurang. Untuk itu orang muda kaya ini harus menjual segala miliknya, membagikan kepada orang miskin dan datang kepada Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Jadi bukan kurang kerjaan sebetulnya. Mungkin kita bertanya-tanya, kok Tuhan Yesus suruh orang muda kaya ini buat jualannya? Bukannya bagus kalau dia kaya bisa untuk menunjang pelayanannya, pelayanan Tuhan Yesus? Bukankah orang muda kaya ini potensial? Kalau kita lihat kan ceritanya, kalau tadi kita ngikutin kan, orang muda kaya ini gagal untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Gagal untuk dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena terikat.
Karena terikat. Jadi masalahnya itu terikat. Mungkin kita bertanya-tanya ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan. Orang muda kayak ini potensial loh. Dia masih muda, dia kaya. Dan dia berhasil menggenapi Taurat. Kenapa Tuhan Yesus enggak bujuk dia begitu? Kan pada akhirnya orang muda kayak ini kan mundur. Kenapa Tuhan Yesus tidak merayu, tidak menahannya? Nah, ini sebetulnya terkait dengan yang sudah dituliskan dalam Matius 16 ayat 24 sampai 26. Tapi sebelum kita masuk ke Matius 16, kita buka Matius 19 ayat 21. Matius berapa? 19 ayat 21. Matius 19 ayat Ya, ayat dibaca 21. Ayat Matius 21. 19 ayat 21. Oke. Kata ayat 21. Iya, oke, suara Obed putus-putus soalnya. Baca ya, Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Iya. Tadi problemnya apa? Masalah di mana? Kalau orang atau kita melihat cerita ini seperti tadi ya. Kenapa Tuhan menahannya? Orang muda kayak ini tidak mampu begitu, tidak mau melepaskan hartanya. Bukannya dia potensial. Nah, sebetulnya ini udah tertulis di Matius 16 nih. Di pasal sebelumnya ya. Yang kita baca ini kan pasal 19. Kalau kita buka di Matius 16 ayat 24 sampai 26 di situ jelas. Nanti dibaca kopnya ya. Matius 16 24 sampai 26. Oke, dibaca. Matius 16 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Ya, kalau kita perhatikan ya, perikopnya ini judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Jadi kalau pasal 19 kita pertanyakan, kenapa Tuhan Yesus nggak nerima aja ya? Bukannya seiring waktu orang muda kayak ini pasti bisa berhasil begitu. Tapi di Matius pasal 16 ini kita melihat ya kalau ternyata ini syarat yang mutlak. Syarat yang mutlak. Orang muda kayak ini sekali lagi dia berhasil mencapai standar kebaikan umum. Tapi masalah yang lain dia terikat. Maka syarat mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Kita buka di Ibrani berapa tuh? Ibrani 12 ya. Ya, Ibrani 12 ayat 1. Ayat 1 sampai 2. Oke. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2.
Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa ya. Ayat 1 di situ. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menanggalkan semua beban apa maksudnya? Meninggalkan semua dosa apa maksudnya? Menanggalkan beban artinya adalah kita nggak terikat sama percintaan dunia. Percintaan dunia itu apa? Ya apa yang ada di dalam dunia? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu Yohanes 2, 15-17. Keterikatan terhadap percintaan dunia. Seperti orang muda kaya ini. Dan satu lagi tadi, meninggalkan semua dosa. Dosa itu dalam perjanjian baru hamartia ya, kita tahu ya. Kita sering membahas ini. Artinya segala sesuatu yang tidak sesuai pikiran perasaan Allah. Menanggalkan semua dosa artinya adalah menanggalkan semua keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Berani nggak tuh? Meninggalkan keterikatan terhadap percintaan dunia dan meninggalkan keterikatan terhadap keinginan. Keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Paling nggak keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah secara umum dulu deh. Misalnya apa? Menanggalkan keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah secara umum apa? Contohnya misalnya. Misalnya mengingini milik sesama ya. Itu kan nggak jelas-jelas tertulis di hukum Taurat. Jangan mengingini milik sesamamu. Jadi kalau standar umum aja kita masih banyak PR-nya begitu. Ini jadi pertanyaan ya. Selama ini kita serius nggak ikut Tuhan? Selama ini kita beneran nggak sih ikut Tuhan Yesus? Apa kita cuma ikut join aja, belajar seperti ini, tapi kita nggak sungguh menghidupi firman yang diajarkan? Jadi keterikatan terhadap percintaan dunia, keinginan mata, materialis, keinginan daging, makan minum seks, keangkuhan hidup, kesombongan, merasa bisa hidup di luar Allah atau tanpa Allah. Terhadap segala keinginan yang tidak sesuai dengan paling tidak secara umum tadi. Orang muda kayak ini aja bisa loh melakukan kebaikan umum secara sempurna loh. Tapi endingnya apa? Dia tidak berhasil. Apalagi yang tidak berjuang, paling tidak memiliki kebaikan secara umum terlebih dahulu. Sudah bisa diprediksi, sudah terprediksi hasilnya seperti apa. Jadi kalau dalam Ibrani 12 ini jelas ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, baru kita bisa mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan yang diwajibkan itu apa? Perlombaan yang diwajibkan itu mengenakan karakter Yesus, mengenakan spirit atau gairah yang kuat seperti Tuhan Yesus.
Selama ini orang muda kaya dalam Matius 19 tersebut sudah memiliki cara hidup sebagai orang beragama yang saleh. Ia memiliki gambar yang baik di mata manusia. Tetapi ia merasa belum puas. Kita bisa lihat di ayat 20 ya, coba balik lagi. Matius 19 ayat 20. Jadi kalau dalam ukuran agama, muda kaya ini saleh. Saleh itu artinya apa? Berkenan. Baik dalam standar kebaikan menurut hukum. Standar kebaikan umum. Ayat 20 coba dibaca. Matius 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Yes, ini pertanyaan yang sangat berani. Awalnya bagus punya pertanyaan seperti ini, tapi endingnya itu kita tahu orang muda kayak ini sedih mengundurkan diri. Sedih. Kalau sedihnya karena merasa tidak mampu ya oke, tapi ini sedih kan sekali hartanya ya. Artinya jadi bukan tanpa sebab Tuhan Yesus menyuruh kita untuk salib, menanggalkan semua beban dan dosa. Hitung dulu anggarannya, seperti yang dikatakan di Lukas, itu bukan tanpa sebab. Tujuannya itu supaya kita itu bisa aja. Kita tidak boleh pergi. Jadi ada dua nih ya. Paling tidak kita punya dua hal harus kita penuhi di awal. Kalau kita mau mengenakan standar kesucian, standar keberkenanan harusnya dikenakan oleh orang Kristen, yaitu sempurna. Mengenakan kodrat ilahi divine nature. Apa tuh? Satu, jangan terikat. Baik terikat percintaan dunia maupun terikat dosa. Yang kedua, mesti punya kebaikan umum terlebih dahulu. Kalau dua ini bisa dipenuhi, baru kita bisa bicara kesucian yang berstandar Allah. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi sebetulnya awalnya udah bagus orang muda kayak ini, tapi endingnya menyedihkan ya. Endingnya menyedihkan. Dan dari Matius pasal 19 ini kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana memiliki hidup yang kekal, yang berkualitas tinggi. Lebih dari yang dapat dicapai orang-orang beragama pada umumnya. Makanya dalam Matius 5:20 di sana dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Coba buka deh. Matius 5:20. Ya, tolong dibaca. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukan ngarang-ngarang ya, ini makanya dari tadi kita jadi nggak masalah juga walaupun yang datang sedikit itu nggak ada masalah sama sekali. Memang di awal kan banyak ya biasanya dulu konsep itu tuh rame banyak. Lama-lama seleksi alam. Tapi jangan seleksi ilahi ya. Yang saya pahami itu seleksi ada dua macam. Yang pertama seleksi alam. Seleksi alam itu orang dari awal ikut belajar seperti ini, tapi lama-lama gugur satu persatu. Itu seleksi alam. Seleksi alam itu orangnya, kitanya yang menentukan untuk tetap mau stay, belajar, berkomunitas. Ada hal lain yang lebih menarik perhatian kita. Atau kita merasa hal seperti sekarang ini membuang waktu kita atau menyita waktu kita.
seleksi alam. Saya berdoa, kita juga mendoakan juga. Jangan sampai seleksi ilahi. Orang yang sudah terseleksi alam, kalau dia tidak berusaha, tidak masuk ke dalam kumpulan orang percaya, yang isinya adalah orang-orang yang berjuang untuk benar. Sampai satu titik dia nyampe yang namanya point of no return tuh. Titik tidak balik. Banyak yang salah. Circle atau komunitas atau lingkungannya juga membuat orang itu makin mengeraskan hati. Sampai satu titik Allah sudah nggak bisa lagi membentuk orang itu. Seperti Firaun. Udah dikasih peringatan 10 tulah masih tetap aja. Akhirnya udah Allah membiarkan. Dalam bahasa Alkitab, Allah mengeraskan hati Firaun. Bukan Allah yang mengeraskan hati Firaun itu sama sekali nggak bisa lagi, bukan. Tapi karena sikap si Firaun itu sudah tertutup. Dia tidak peduli lagi dengan Allah. Nah, sampai titik ini orang bisa terseleksi lagi. Atau seperti Esau yang menukar hak kesulungannya. Waduh. Kan pertemuan sebelumnya kan bahas gambar diri, kan kita bahas hak kesulungan. Cuma perkara lapar, terus adiknya si siapa? Yakub nawarin sup kacang merah, tapi hak kesulungannya buat gua ya, kata si Yakub. Si Esau dengan gampang, ya udah buat lo aja, buat lo. Yang penting gua makan. Ini ngeremeh hak kesulungan. Akhirnya setelah hak kesulungan itu berpindah, ya udah nggak bisa balik lagi. Kesalahan yang tiada tara. Harusnya anak menjadi pewaris yang mendapat berkat kesulungan. Tapi karena meremehkan, maka Allah sudah tidak bisa lagi. Jadi sebuah gambaran ya Esau ini ya, sama seperti Firaun tadi. Jangan sampai seleksi alam membuat kita terseleksi juga secara ilahi. Terseleksi ilahi ya. Jangan sampai. Kalau seleksi alam masih bisa balik nggak? Masih bisa balik. Tapi kalau seleksi ilahi nggak bisa balik. Tidak bisa kembali, tidak bisa balik. Jadi dalam hal ini jelas sekali bahwa Tuhan menghendaki agar orang percaya bukan saja menjadi baik, tetapi sempurna. Ini kita sering bahas ayat yang familiar ini, Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Harus sempurna. Dan perintah ini tuh perintah yang harus dilakukan sewaktu kita hidup di bumi ini. Bukan nanti. Bukan nanti. Jadi bukan menjadi baik saja ya, bukan ukuran kebaikan umum ya. Target kita sempurna, tapi harus baik dulu. Dua tadi ya, tidak terikat. Yang kedua adalah baik secara umum. Nah ini orang-orang yang punya potensi tinggi, berpotensi tinggi untuk dididik Tuhan. Dan bisa dibawa mencapai kesempurnaan. Jadi bukan berarti kesempurnaan itu nggak ada ukurannya, ada ukurannya. Jadi dari dua hal ini nih, patokannya. Kalau bisa melakukan dua hal ini langkah awal. Dalam Lukas dikatakan, jika anak manusia datang yang kedua kali, adakah iman yang kudapati di bumi? Itu kan bicara soal orang yang mempertahankan iman. Iman itu artinya kan penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada objek yang dipercayai. Sampai akhir, sampai Tuhan datang. Nah itu yang diangkat Tuhan, itu yang dipilih Tuhan. Jadi jangan bangga kita sudah dipilih, kita umat pilihan. Banyak yang dipilih tapi sedikit yang dipanggil. Kebalik. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Sama seperti tadi, pertanyaan atau ayat berapa tuh? Matius 19, coba buka lagi.
Yang murid-muridnya tanya, guru kalau begini siapa yang bisa sempurna? Ayat terakhir ya kalau nggak salah ya. Matius 11 ayat 26. Dari ayat 25 deh. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Sorry, saya potong. Ayat yang ke-25 dan 26 aja. 25-26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini bukan 19 nih ya. Ini 16 ya. Mata saya nggak kelihatan. Iya, ini Matius 16. Ya, Matius 19. Matius 19. Ayat 25. Tidak, tulisannya kecil di sana. Saya nggak kelihatan. Oke. Nih ya, Matius 19 ayat 25 sampai 26. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Iya. Murid-murid tuh pesimis. Bisa diselamatkan, kan? Yesus jawab, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil. Dan konteksnya bicara soal kesempurnaan. Sebenarnya kalau orang muda kayak itu mau melepaskan segala miliknya dan membagikannya kepada orang miskin lalu datang kembali, pasti bisa kok orang muda kayak itu diubah Tuhan. Yang membuat tidak mungkin adalah orang muda kayak itu tidak berani, kan? Hanya. Kalau 19 ini jelas harta. Kalau di kita belum tentu harta. Apa misalnya? Sesuatu kah atau seseorang kah? Berani nggak dilepasin? Kalau Tuhan suruh lepasin, berani nggak? Sama seperti Abraham. Berikan Ishak sebagai korban bakaran padaku. Abraham tanyakan, biasanya Abraham kasih persembahan domba yang tidak bercacat celah. Tapi kalau dia tanya, siapa Tuhan? Kalau bukan domba yang tidak bercacat celah, aku mau anakmu. Abraham kasih dong. Abraham bisa loh. Abraham tuh umat perjanjian lama loh. Ini orang muda kaya umat perjanjian baru. Bisa loh Abraham. Nah, sekarang kita bertanya, siapa Ishak dalam hidup kita? Ishak itu sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Yang kalau Tuhan minta, berani nggak kita? Ini terkait tadi ya, yang kita baca dalam Matius 16 ya. Syarat mengikut Tuhan Yesus. Kita baca sekali lagi deh. Matius 16 ayat 24-26. Oke, dibaca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, makasih. Sebetulnya nggak masalah ya kalau orang muda kayak itu nggak terikat sama hartanya. Tuhan pasti pakai harta untuk menjalankan roda pelayanan. Tapi Tuhan melihat kalau orang muda kayak ini tuh terikat. Sama seperti Tuhan menguji Abraham. Apakah Abraham itu mengasihi Allah karena Allah menepati janjinya memberikannya keturunan? Atau memang Abraham itu pure mengasihi Allah tanpa embel apapun? Setiap kita pasti akan diuji. Apalagi sampai titik kesempurnaan. Ini nggak logis Tuhan, ini nggak masuk akal Tuhan. Tapi nanti di akhir ada maksud Tuhan. Tuhan mau bentuk kita di situ. Supaya kita punya gambar diri yang ideal. Gambar diri yang ideal yaitu bagaimana manusia memandang dirinya, melihat dirinya, mengarahkan dirinya, serta dirinya di hadapan Tuhan, di hadapan sesama dan alam ciptaan dengan benar. Seperti yang Bapak kehendaki. Dan memang langkah awal proses penyempurnaan untuk memiliki gambar diri yang ideal dimulai dari menjadi manusia yang baik secara umum terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa menjadi manusia yang unggul dengan gambar diri yang ideal. Amin. Sampai sini ada pertanyaan? Atau sharing apa yang didapat dari pemberitaan hari ini? Ada? Oke, kalau gitu kita satu-satu sharing apa yang didapat. Dipilih, mau ditunjuk atau boleh. Oh, saya nggak dengeran nih. Ya, siapa yang mau sharing? Apa? Putus-putus. Yang lain putus-putus juga nggak nih? Oke, nggak yang lain ya. Siapa yang mau sharing duluan? Ya, aku boleh. Oke. Silakan. Oke. Dari pembahasan hari ini sih, yang inti yang aku dapat itu kalau kita mau mengenakan standar kodrat ilahi, berarti ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu jangan terikat, sama yang kedua mesti punya kebaikan umum terlebih dahulu. Nah, sebetulnya yang bagian pertama ini, yang jangan terikat, ini termasuk susah ya. Ya kalau aku pribadi ini yang masih berat sih, yang nomor pertama ini jangan terikat. Ya ada hal-hal
di mana aku tuh masih terikat di beberapa bagian ini, dan itu juga masih jadi pergumulan gitu. Itu sih, masih dibawa dalam doa juga. Itu saja. Oke, nice. Grace. Jadi yang masih jadi PR, masih kesulitan itu yang pertama ya terikat ya. Kalau kita nggak punya uang, kalau kita nggak punya apa-apa mah mungkin terlihat gampang ya, kesan gampang. Tapi kalau kita punya ini, kita punya itu, kita merasa aman karena sesuatu atau karena seseorang. Karena sesuatu apa misalnya punya banyak uang, punya relasi dengan orang-orang penting yang bisa menolong. Ada lagi? Silakan. Oh ya, tadi satu-satu ya. Grace udah sharing duluan. Coba Kariri. Udah lama nih kita tidak mendengar dari Kariri. Nggak ada yang Wah, perlu di-sharingin sih. Nggak ada. Sharing apa? Bingung tahu. Bener. yes. Nggak ada. Dari pembahasan tadi yang Kariri dapat apa nih? Yang masih jadi mungkin atau yang apa hal-hal yang terus diperjuangkan lebih atau misalnya mau ditanyakan? Mungkin sama kali ya kayak Jen. Kan kalau Jen tadi kan bilang keterikatan ya. Kita masing-masing dari kita tuh punya keterikatan masing-masing. Dan emang tadi abis ngebahas keterikatan juga sih. Jadi apa ya? Mau lepas dari keterikatan sesuatu atau punya bukan punya sih. Kebiasaan-kebiasaan yang udah ada di dalam diri itu kan harus lama-lama dihilangin, ya kan? Baik itu dari segi gimana nanggepin marah atau segala sesuatu lah. Itu kan juga satu keterikatan juga kan, dan itu mau dikurangin, mau dihilangin pelan-pelan, tapi itu proses sih. Jadi mau dihilangin dulu tuh keterikatan-keterikatan seperti itu. Apalagi ketergantungan ya, keterikatan sama ketergantungan itu sebenarnya sama sih. Gitu. Gitu sih. Oke. Berarti yang dua nggak masalah ya? Menjadi baik secara umum nggak masalah ya? Iya, Ada belum. masalah. Iya. Udah itu aja. Kita bahas sedikit ya soal apa sih sebetulnya kebaikan umum tuh yang bagaimana sih? Nah, kebaikan secara umum itu contohnya adalah misalnya memiliki kejujuran, kesantunan dan beretika, sehat jasmani, cerdas berpikir, tidak ceroboh dalam mengambil keputusan, rajin dan giat bekerja, hemat, bertanggung jawab dalam tugas, sopan dalam bertutur kata, bisa mengatur keuangan pribadi dengan baik, produktif dan berguna di tempat kerja, memiliki prestasi dalam studi maupun karir, bersosialisasi atau berhubungan baik, tidak membuat onar tetapi membuat kesejahteraan dan ketentraman, memiliki toleransi yang tinggi dalam berbagai aspek, menggunakan lidahnya dengan baik, menguasai diri dan mengontrol emosi atau perasaannya, tidak mengingini milik orang lain, bijak di media sosial, suka balas budi dan membantu sesama dan sebagainya. Jadi itu bagian kebaikan secara umum. Nah, setelah dipaparkan contoh-contoh tadi, kira-kira makin gimana nih? Apakah kayaknya iya ya, ternyata tidak semudah itu. Atau lebih yang pertama ya, ini udah 2 orang sharing, lebih ke yang pertama ya, terikat. Oke, coba sekarang kita mau dengar sharing dari Cherry. Cher, tadi apa yang kamu dapat? Apa yang bisa dibagikan? Silakan, Cherry.
Atau mau diketik aja nggak apa-apa. Kalau bisa apa ngomong-ngomong, tapi kalau misalnya berhalangan ya diketik juga nggak apa-apa. Nanti dibacain. Gimana? Jar? Atau Ezra dulu deh. Ezra, ada yang mau di-sharingkan? Apa yang didapat hari ini? Masih diangkut. Oke. Ya jangan main HP dulu ya. Kalau saya. Apa Ezra bisa di jalan. Kalisa, silakan Kalisa. Apa nih yang jadi pergumulan nih? Apa yang didapat hari ini? Terus apa yang mau dibagikan? Silakan. Ya oke, aku ya. Sebenarnya kayaknya materi hari ini sih apa cukup cukup sulit untuk dilakukan karena minggu kemarin ya. Ini aku harus pelan-pelan. Tunggu bentar. Takut ketahuan dosanya. Iya, Mama. kemarin aku juga udah sharing Iya, nih benar. pas thread di kamar ya Kak Riri sama Ezra. Kemarin aku bilang apa minggu kemarin berarti minggu kemarin Yes, bisa ya putus. ya Yang lain putus-putus nggak? ya enggak ya, aman kan Kak? Wih, kobe tuh. Iya, kemarin pas di retret aku sharing di kamar pas 2 malam. Ini ada Ezra sama Kariri juga ya. Aku bilang minggu lalu aku tuh ini aku nge-lag nih kayaknya nih. Gengs. Aman. Bisa ya. Gengs udah ya. Aku bilang minggu lalu dari hari Senin sampai hari Kamis sebelum berangkat ke retret aku berantem sama mama sama papa. Bukan berantem sih, kayak diomelin gitu kan. Si papa sama si mama ngomel mulu tiap hari. Dari Senin sampai Kamis itu bener-bener kayak diomelin mulu. Ya, nge-lag sih di sana. Pulang kerja Wah, bisa putus-putus di sana. Kalau nggak sambil off cam aja, Lis, nggak apa-apa, Lis. Mental ya, selesai. Oke, sambil menunggu Lisa, Cherry, mau sharing, Cherry? tes. Gak bener nih. tes. Dengar gak suaraku? Dengar kan? Oke, aman. Gimana tadi? Ya, Gimana dari tadi? Senin sampai Kamis ngomel-ngomel mulu gitu ya. Ya, kan diomelin terus gitu. Terus ini apa di tengah-tengah diomelin aku jatuh, aku ngomel balik. Jadi aku ngelawan.
karena itu udah saking pusingnya kan, kayak apa sih tiap hari diomelin mulu, kayak nggak ada berhentinya, udah gitu hal yang sama gitu, kayak ya Tuhan kan, kayak ya udah aku ngomel-ngomel itu, aku teriak kan, si mama bilang mana ada udah komsel kayak gini kelakuannya gitu. Ayo lo. Aku jadi lucu sih sama kalian, padahal ini sedih loh harusnya. Gitu terus kayak langsung aku berhenti, habis itu udah aku nggak mau ngelawan lagi, aku diem. Makanya mending kabur daripada aku kelepasan gitu. Jadi itu susah ya. Udah itu aja kok. Oke. Sharing dari ini ya, apa pengalaman hidup. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, yang mau sharing, atau sudah cukup semua? Atau kalau ada pertanyaan boleh. Oh, gimana retret kemarin? Oh iya, nggak ikut. Yang online juga nggak ikut ya? Lagi raker ya? Ya, retret kemarin capek sih. Capek tapi seru banget. Karena apa, sesinya itu padat. Terus juga banyak teman-teman yang baru. Terus sampai rumah ada yang jam 12, ada yang saya sampai rumah jam 12, jam 1 ya, jam 2 malah sampai rumah. Nganterin dulu. Kalau sesi uh, keseluruhan sih ini sih tentang belas kasih ya, tentang peduli. Nanti kalau nggak salah ada rekamannya deh di YouTube itu ya, yang pas sesi bagian KAIS. Coba nanti ditonton deh. Keren tentang belas kasih. Jadi kalau yang sesi saya bawain ya, apa bedanya simpati, empati, dan belas kasih atau kepedulian, apa bedanya tuh? Nah, saya jelasin juga. Terus kalau sesinya KAIS itu Albert nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. kalau dari Riri gimana tuh? Soal retret kemarin gimana tuh? Ditanya sama Grace. Oh, sesinya temanya bagus-bagus sih. Dari sesi yang pertama dibawain Randy sampai terakhir, kan yang waktu KAIS terakhir kan nggak ikut karena pulang duluan. Terus ditungguin sesinya belum bisa nonton karena belum ada di YouTube sih nanti. Padahal nungguin bagian yang itu sih, yang tema belas kasihnya itu kan. Tapi secara keseluruhan itu bagus. Dan ntar aku bagi catatan. Ya, karena ya aku butuh catatan. Gitu kan. Aku nggak nyatet, tapi maksudnya ada yang ngena lah dari sesi kerjasama. Terus KAIS tuh, aku lupa yang tema sesi kedua KAIS itu apa. Terus yang ketiga, PPW-nya juga bagus. Terus di situ anak-anaknya asik semua. Walaupun anak-anaknya baru semua, tapi
mereka itu mau kenal sama aku yang udah lebih tua dibanding mereka. Karena teman sekamarnya enak. Nggak usah ketawa Bet, karena sama-sama tua. Ya, Jadi jangan ketawa. Kayak gitu baru kan. umur berapa udah tua. Iya kan, tapi kan dibanding mereka gitu kan. Mereka tuh bener-bener anak-anak yang baru lulus SMK gitu. Tanya Lisa. Lisa tuh sering banget main ke kamar kan. Itu karena teman sekamar aku juga di sini ada nih, ada Ezra. Kalau Ezra dengerin. Kayak gitu kan. Ya, Jadi ya, tapi ada beberapa musibah ya. tuh kan. Satunya salah dua deh. Salah duanya, satu HP-nya Clara hilang. Dua, ada dompet yang hilang juga, isinya hampir 1 juta ya. Dan kemarin kita sudah periksa, masing-masing ternyata juga tidak ditemukan. Oh, di aku sih juga ada. Gitu. Jadi, nggak tahu sih kalau kejadian itu. Tapi seru secara ini ya. Tapi butuh catatan yang terakhir. Karena belum tahu yang itu. Gitu kan. Pasti kok kenalan sama anak-anak baru gitu. Ya bagus kok secara ini, dan asik, seru sampai malam. Mereka nggak pernah berhenti chargeran baterai energinya, jadi kurang tidur, pegel-pegel. itu bonus dari ikut retret sih ya, itu sih. Tapi nggak ikut terakhir karena pulang dulu. Riri sekamar sama Ezra nggak? Sekamar dong ya Zra ya, kita kan jadi ibu-ibu di kamar ya kan. Saya Kita mau yang ngobrol mana? sama teman-teman, waduh waktunya ini mulu ya. Karena ada beberapa yang harus di backup. Saya Yes. ketemu Ezra di Villa 1 ya, di tempat konsum. Jadi Iya ngobrol. betul. Satu tempat tidur malah. Kan gitu. Iya. Ya, kebagian ini dong kepada. Oh kebagian. Apa? Sekarang udah kurus ya Kak Riri ya. Aduh, gak gitu konsepnya Bambang. Kayak gitu, kita tidur paling pinggir Ezra. Udah gak apa-apa, kita mau ngalah saja. Gitu kan. Ya gitu lah, seru kok. Seru-seru. Tahun depan ikut ya Jen, kalau bisa tuh. Bakal ada yang kayak gitu. Nah, gitu. Cherry juga ikut Cherry. Oh, Cherry juga gak ikut. Seru kok. Seru. Oke, itu aja. Jadi tinggal di Jakarta aja. Udah ngomongnya enak banget ya. Nah, kita bisa ketemuan kalau Komsel. Usahain. Oke. Oke, back to the topic. Ada lagi yang mau di-sharingkan? Kalau nggak ada, kita tutup doa ya. Nanti sebelum kita doa penutup, kita saling mendoakan ya. Boleh ya? Kita saling mendoakan yang ada di Zoom meeting ini. Sama nanti beberapa teman-teman yang belum bisa hadir di Zoom meeting hari ini. Saya memohon doa buat Wiksi. Wiksi lagi sakit ya, Lis ya? Kemarin infonya apa, Lis? Sakit apa, Lis? Boleh diinfokan? Gak usah, pokoknya sakit tuh. Oke. Jadi, Wiksi masih sakit. Mohon nanti kita doakan ya. Supaya bisa segera pulih dan sama-sama lagi belajar di Komsel ini. Jadi kita berjuang bareng-bareng supaya bisa mengenakan kodrat ilahi. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup dalam doa. Cukup ya, coba kasih reaksinya dong. Kalau nggak ada yang mau sharing atau mau tanya lagi, kalau sudah cukup kita kasih reaction. Oke. Oke, kita berdoa ya. Nyanyi dulu ya. Lagu ini. Ku mau hidup
Seturut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Jadi lagi direnov ya rumahnya Ri ya? Iya, rumahnya masih reruntuhan, Dad. Kalau kata teman Anda, ya kan? Puing ya? Iya, Dan kurang mau ajar. keratapan nih. Iya, makasih ya. Gak usah ketawa, Lis. Gak boleh ketawa, Lis. Open house-nya nih. Ditunggu ya, bulan ini juga selesai sih sebenarnya. Nanti kalau mau main ke sini bulan Juli nggak apa-apa. Nanti kita yang bisa ikutan, kita naik Grab bareng-bareng ke rumahnya. Ya, boleh. Nanti di sini disediain makanan, ya. Iyalah, Boleh. masa udah jadi. Makanannya telur ceplok ya. Kan Obet suka telur ceplok doang. Nanti kita konsel di sana boleh ya, Ria? Boleh banget. Si Obet mau mancing Open house banget. sekaligus kita konsel. Boleh. Boleh kesini silakan. Udah, siap lagunya? Nanti jangan lupa di-share liriknya. Siapa tahu ada yang belum kenal lagunya. Turut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani, Tuhan. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kami mau takjub terhadap rahasia firman-Mu yang Kau singkapkan, Bapa. Melalui mulut anak-Mu ini, Engkau berbicara kepada kami. Engkau memberikan firman-Mu yang menakjubkan, supaya kami mengalami perubahan hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Bapa, ini janji kami, Bapa. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi
ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna, hidup bermakna bagi sesama. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk mendengar, belajar sebagian dari kebenaran firman. Terus bukakan kami kesempatan Tuhan untuk dapat mengerti dan juga mampu melakukan kehendak-Mu yang diawali dengan kebaikan umum terlebih dahulu ya Bapak. Sehingga kami bisa mencapai target seperti yang Engkau sudah tentukan bagi kami, yaitu menjadi sempurna sama seperti Kristus Putramu, Tuhan kami. Mampukan kami ya Bapa, di seluruh sisa masa hidup kami. Kami mau terus berjuang. Sebentar ya Bapa, kami akan bersyafaat. Berkati pikiran mulut lidah hamba-Mu. Berkati pikiran mulut lidah setiap kami. Berkati hati kami. Agar apa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Bapa. Mari sama-sama kita saling mendoakan teman-teman yang ada di dalam Zoom meeting ini, maupun teman-teman di Financial yang tidak hadir pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kita saling mendoakan. Kita juga mau berdoa secara khusus bagi teman kita Wiksi yang sedang sakit. Mari sama-sama kita doakan. Kita juga mau berdoa untuk keluarga kita di rumah. Mari kita bawa dalam doa. Orang tua kita, kakak kita, adik kita, atau orang-orang yang ada di rumah kita, orang-orang dekat kita. Mari kita doakan.
Kita juga mau berdoa untuk para pemimpin kita dalam komunitas One AP Movement. Kita berdoa bagi Ais, Ko Stefan, juga Pak Erastus. Mari kita doakan. Terakhir kita mau berdoa untuk setiap beban pergumulan yang Tuhan taruh di hati kita. Mari sama-sama kita doakan. Setiap beban pergumulan, masalah yang sedang kita alami, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Inilah setiap doa perkataan yang kami naikkan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Kami mohon juga Bapak mau terus menyertai konsel ini. Biar seberapa kami yang datang, seberapa kami yang hadir, Bapak mau beracara di tengah-tengah kami. Berkati teman-teman yang juga hari ini tidak atau belum bisa hadir ya Bapak. Kiranya kebenaran-Mu terus dipercayakan kepada mereka. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan mau selalu mengingatkan kami kebenaran. Tuntun terus kami ya Bapa, sampai kami sempurna. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk mengerti kebenaran. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Putra-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman. Kita dengar beberapa pengumuman dulu ya. Silakan. Kita tolong kajian ya Kak. Oh iya, jangan lupa foto dulu kali ya. Yuk foto dulu sebelum aku nge-like. Aku dari tadi nge-like Kak. Ya. Ezra udah nyampe Ezra. Cherry bisa on cam. Ezra, Cherry. Gimana? Mantap. Harus nyampe nih. Cherry, bisa on cam, Cher?
Jadi tidak ada jawaban. Udah, kita foto deh. Yuk. 1, 2, 3, cheese. Waduh, temen banget kobet. Sekali lagi. Lagi kok, gayanya kok, yang bener kok. Yang keren kok. Ya. Waduh, 1, 2, 3, cheese. Oke. Pengumuman. Boleh kajian, tolong di-share. Bisa, ini kakak nggak bisa buka. Astaga, kenapa tidak bisa buka? Dia minta login. Ya udah kalau gitu aku aja yang buka. Semoga dia nggak nge-lag. Nah, ini dia. Betul lah ya jadwal kita Senin Kamis doa pagi, lalu ada Senin sorenya konser kita minggu depan, Selasa sama Jumat malam kita doa malam, terus Kamis sore ada PA180. Hari Sabtu ini belum tahu apa, nanti diumumin ya lewat grup. Hari Minggu ada musik Horsor. Minggu depan hari Senin kita bahas hukum roh kehidupan. Gitu ya. Masih di jam yang sama, jam 17.30. Kemudian ini sosial media kita, aku yakin udah pada follow. Ini YouTube kita, ya. Tuh, sudah ada mukanya Kais, jadi yang mau lihat mukanya Kais bisa dicek di YouTube kita. Mukanya Kais juga ada di sini. Sama mukanya Kobet. Oke. Udah ya, abis ini ada sharing YIC. Aku lagi yang bawa.